لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib berwasiat mobil khusus untuk beliau khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama ditingkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Kita ini mesti betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan kita dengan kekasihnya yang mulia. Allah telah kenalkan kita dengan utusannya yang mulia, yaitu yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, salah satu di antara maksud kita berhari raya Idul Adha adalah kita mensyukuri nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Itu kita telah dijadikan oleh Allah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, aku telah memberi kepada engkau perkara yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada baginda Rasulullah karunia-karunia yang begitu banyak. Dan karunia-karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW, sebetulnya hakikatnya karunia itu kita juga umatnya. Jadi kalau dalam ayat ini Allah berbicara mengenai karunia-karunia yang besar yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW, hakikat itu karunia untuk kita juga umatnya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW itu mengakibatkan kemuliaan untuk kita umatnya. Baginda Rasulullah diberi oleh Allah al-maqam al-mahmud, derajat yang terpuji di sisi Allah, al-maqam al-mahmud. Apa itu? Sehingga baginda Rasulullah memiliki maqam syafaat. Apa itu maqam syafaat? Itu bisa menolong orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka derajat yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada baginda Nabi, siapa yang beruntung? Kita lah umatnya yang beruntung. Baginda Nabi diangkat oleh Allah ke langit Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini merupakan satu kejadian yang belum pernah terjadi kepada orang-orang sebelumnya. Baginda Nabi menghadap langsung kepada Allah, bertemu langsung kepada Allah. Lalu hasilnya apa? Barokahnya Isra dan Mi'raj itu untuk siapa? Untuk kita lah umatnya. Sehingga kita oleh Allah diberi sholat 5 waktu. Hadirin yang mulia, sholat sunnah di tengah malam 2 rakaat ini lebih mahal daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Lalu bagaimana dengan sholat fardunya? Beribu-ribu sholat sunnah, hadirin mulia, ini tidak akan mampu membandingi satu sholat fardu. Lalu bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu ini? Maka kita ini mesti bersyukur. Bagaimana syukurnya? Fasholli li rabbika, disuruh sholat, wanhar dan korban.
Jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah sholat dan korban. Korban apa? Korban kambing kalau mau, korban sapi. Ini juga bentuk pengorbanan juga hadirin mulia. Tetapi korban yang terbesar, korban yang terpenting adalah bukan hanya itu. Tetapi korban yang terpenting, korban yang terbesar adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Korban kambing ini korban terakhir, Pak. Korban terakhir. Tapi korban yang pertama adalah dirinya dikorbankan, sehingga Nabi Ibrahim siap dibakar demi agama. Bukan hanya dirinya, bahkan istrinya pun dikorbankan untuk agama, anaknya juga dikorbankan untuk agama. Sehingga istrinya mengalami kelaparan, kehausan di tengah padang pasir, tidak ada orang, tidak makanan, tidak ada minuman, tidak ada seorang pun manusia. Begitu juga anaknya dikorbankan, siap untuk disembelih. Masya Allah, anak kok disembelih, betul-betul kita tidak akan tega melihatnya, tidak akan mampu untuk melihatnya bagaimana seorang ayah menyembelih anaknya sendiri. Tetapi hadirin mulia, begitulah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya begitu mengerikan, menakutkan, anak kok disembelih. Tetapi korban untuk agama hanya sebentar saja, Pak. Tampaknya saja begitu menakutkan, mengerikan. Pada akhirnya malah menggembirakan. Ternyata Ismail alaihissalam disembelih bukan mati, malah panjang umur, mulia, menurunkan para nabi. Begitu juga istrinya, kelaparan, kehausan di tengah padang pasir, ternyata cuma sebentar saja. Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya Allah pancarkan air Zam-Zam. Kata ulama, air Zam-Zam sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Hadirin mulia, jadi korban untuk agama itu nggak apa-apa. Cuma tampaknya aja mengerikan, menakutkan. Kalau dijalankan, kalau dilakukan, ternyata nggak apa-apa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, Inni ara fil manami anni adbahuk fandur maja tara. Wahai anakku, telah datang perintah Allah dalam mimpiku untuk menyembelih kamu. Fandur maja tara. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim ini orang yang lembut sekali, sehingga menyampaikan perintah Allah pun kepadanya dengan lembut. Panjur macam tahu. Bagaimana menurut pendapatmu, ya anakku? Telah datang ini perintah Allah untuk menyembelih kamu. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada anaknya, hai anakku, telah datang perintah Allah dan mimpiku untuk menyembelih kamu, maka sekarang juga kamu harus siap. Tidak, dia boleh. Panjur macam tahu. Bagaimana menurut pendapatmu, ya anakku? Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ternyata kepahaman anaknya ini sama seperti ayahnya. Cepat paham. Cepat paham, karena memang anaknya adalah titisan orang tuanya, begitu katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang telah diberitakan oleh Allah kepada engkau. Satajiduni, engkau akan melihat sendiri, engkau akan membuktikan sendiri, wahai ayah, bahwa aku siap. Masya Allah, Ismail tidak mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah. Ketika ayah mengatakan, wahai anakku, telah datang perintah dari Allah untuk menyembelih kamu, bagaimana menurut pendapatku? Anak tidak mengatakan, wahai ayah, kenapa saya masih anak-anak, masih kecil? Ayah saja yang sudah tua. Tidak, dia mulia. Satajiduni, engkau akan membuktikan sendiri, wahai ayah. Engkau akan melihat sendiri, wahai ayah, bahwa aku siap untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah, ketika keduanya telah siap untuk melaksanakan perintah Allah, bagaimana Ismail telah digerakkan siap untuk disembelih, dibaringkan siap untuk disembelih, malaikat Jibril datang di mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai Ibrahim, kau telah sukses, wahai Ibrahim. Qad sadaqa ru'ya, kau telah membenarkan perintah Allah dalam mimpimu itu. Saya telah sukses, kata Ibrahim. Iya,
La ilaha illallah wallahu akbar. Saking gembiranya Nabi Ibrahim yang mulia. Kemudian Nabi Ismail AS melanjutkan, Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah. Akhirnya ini ditiru di dalam hari raya Idul Adha. Inilah takbirnya orang yang kurban. Takbirnya orang yang kurban hadirin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Ini kita bayangkan Pak ya. Kita bayangkan. Membayangkan aja kan boleh Pak ya. Umpama ini umpama. Nabi Ibrahim itu nggak mau menyembelih anaknya. Atau anaknya Ismail ketika mau disembelih dia lari, dia kabur. Kira-kira jadinya bagaimana? Bagaimana kira-kira jadinya? Maka tidak akan ada lagi nama Ibrahim Khalilullah. Tidak akan ada lagi nama itu. Tidak akan ada lagi nama Ismail Nabi Allah. Tidak akan ada lagi nama Hajar ibu dan para nabi. Jadi keluarga yang gagal. Tetapi hadir yang mulia, karena Nabi Ibrahim siap korban, ibunya siap korban, anaknya siap korban, akhirnya menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, menjadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah, menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah, yang menurunkan para nabi, termasuk yang mulia Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala maha bijaksana, maka dalam perintah Allah ada kebijaksanaan. Allah maha kaya, maka di dalam perintah Allah ada kekayaan. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa, maka di dalam perintah Allah ada unsur kekuasaan. Maknanya bagaimana? Maknanya kata para ulama, kalau kita taat kepada perintah-perintah Allah, maka kita akan mendapatkan kekayaan, akan mendapatkan kekuasaan dari Allah. Maka Nabi Ibrahim paham Nabi mulia. Nabi Ibrahim paham, dapat perintah-perintah yang tidak masuk akal. Perintah menyembelih anak. Kalau perintah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah dan sebagainya ini masuk akal. Tapi kalau perintah menyembelih anak, ini perintah tidak masuk akal. Tetapi hadirin mulia, Nabi Ibrahim paham. Ini perintah dari pencipta akal, bukan dari orang berakal. Maka dia tidak pakai akal. Samina wa ta'na. Dia taat, dia dengar, dia taat. Masya Allah. Kalau ada perintah dari orang berakal, boleh pakai akal. Tapi kalau perintah dari pencipta akal, jangan pakai akal. Samina wa ta'na. Maka dari perintah yang gak masuk akal ini hadirin mulia, Nabi Ibrahim mendapatkan pengalaman iman yang gak masuk akal. Apa pengalaman iman yang tidak masuk akal itu? Ini pedang yang sudah berhari-hari diasah hadirin mulia, karena untuk menyembelih anaknya. Begitu pedang yang dihantamkan sekeras-kerasnya di leher Ismail, dihantamkan sekeras-kerasnya di leher Ismail, ternyata nggak mempan hadirin mulia, nggak mempan di pedang. Padahal kajiannya sudah luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim terheran. Maka Nabi Ibrahim menghantamkan pedang ini ke batu belah dua hadirin mulia, dihantamkan lagi ke leher anaknya Ismail, ternyata nggak mempan. Nabi Ibrahim terheran, pedang kenapa ini nggak mempan? Batu bisa belah dua, leher kok nggak motong? Maka datang keanehan lagi Pak, tahu pedang ini bisa ngomong. Pedang bisa ngomong. Apa kata pedang? Hai Ibrahim, saya ini diperintahkan oleh Allah untuk tidak memotong leher anakmu. Lah kamu mau menyuruh saya untuk memotong leher anakmu? Saya tidak takut kepada kamu, saya takut kepada Allah. Ana minal jalil lastu minal khalil, kata pedang. Saya ini dari Allah yang agung, bukan dari Khalilullah. Maka saya takut kepada Allah. Hari jamaah yang mulia, maka kita kepada perintah Allah mana saja kita taat. Sabina wa ata'na. Maka selama hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah kita disunahkan untuk bertakbir hadirin mulia sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sampai kita merenungi mana-mana barokah-barokah, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melalui yang mulia Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita cintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita. Hendaknya kita cintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada anak istri kita. Bahkan kita cintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Tidak iman kata Nabi, belum dikatakan orang itu beriman sebelum mencintai aku melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Maka sahabat ini paham hadirin mulia. Para sahabat paham betul dengan sabda Nabi ini. Bagaimana kepahaman para sahabat dahulu, kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah. Khabar al-Arab, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, Khubayb ibn Adi. Khubayb ini Pak, ketika dia mau dihukum gantung oleh orang-orang kafir, maka Abu Sufyan waktu itu masih kafir,
Dia mengatakan kepada Khubayb, "Hai Khubayb, mau tidak kamu saya bebaskan? Kamu akan dibebaskan, tapi dengan syarat. Bawa Muhammad ke sini." Lalu apa kata Khubayb? Ini dibuat yang gantungan, Pak. Khubayb mengatakan, "Aku lebih rela mati asalkan baginda Nabi tidak tertusuk duri." Masya Allah. Aku mati gak apa-apa asalkan baginda Nabi jangan sampai tertusuk duri. Jadi jangan sampai baginda Rasulullah tertusuk duri pun mereka rela mati. Inilah kecintaan sahabat dahulu kepada Rasulullah SAW. Maka Khubayb minta izin kepada Abu Sufyan, "Izinkan saya salat 2 rakaat," katanya. Maka setelah salat 2 rakaat, Khubayb pun berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah sambil mengatakan pantun-pantun syair. Apa kata Khubayb? "Aku tidak peduli tergeletak mati di mana saja. Aku tidak peduli asalkan aku mati dalam keadaan Islam," katanya. "Aku mati nggak apa-apa karena aku mati untuk membela Islam. Ya Allah, berkahilah tubuh saya dipotong-potongnya, dicincang-cincangnya," dikata Khubayb. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna dari kata-kata "Ya Allah, berkahilah tubuh saya dipotong-potongnya, dicincang-cincang" ini? Kata para ulama, "Ya Allah, saya mati nggak apa-apa asal agama tetap hidup." Masya Allah. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul doa Khubayb telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dulu membunuh Khubayb semua dapat hidayah masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Bukan hanya masuk Islam, bahkan mereka semua menjadi pejuang-pejuang hebat dalam Islam. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini akan hidup hanya dengan pengorbanan. Agama akan hidup dengan pengorbanan. Maka kita disuruh bikin hari raya namanya hari raya korban, supaya kita paham bahwa kejayaan, kesuksesan, kemuliaan, kalau kita ini mau korban, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan bukan kalau kita mendapatkan dunia ini, bukan. Tapi kejayaan, kesuksesan, kemuliaan kita akan dapatkan kalau kita mengorbankan dunia ini. Inilah maksud innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman harta diri mereka dan nanti Allah akan ganti dengan surga. Dunia ini Pak murah. Dunia ini murah, serba sedikit, waktunya sedikit, jumlahnya pun sedikit. Kemudian kita tukar, kita jual kepada Allah, nanti Allah akan ganti dengan surga yang serba banyak. Kira-kira kita beruntung apa rugi? Tentunya beruntung. Ibaratnya begini, kita punya kerikil, kemudian akan ditukar dengan emas 1 gunung. Tapi kalau kita nggak mau mengorbankan kerikil ini dulu ya, untuk ditukar dengan emas 1 gunung, tentu kita termasuk orang-orang yang bodoh, orang jahil. Maka ulama mengatakan, talibud dunya jahil. Orang yang mencari dunia adalah orang jahil. Talibud ubba aqil, dan orang yang mencari akhirat adalah orang yang pintar. Talibul maula kamil, dan orang yang mencari ridhonya Allah dialah orang yang sempurna. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'jamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اصلح جميع أحوال المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويستجب لكم